boleh dikasih akses ya saya. Masih disable. Mas Arvin boleh dibantu, Mas? Silahkan Pak Ustadz. Oke, udah bisa. Ya, insya Allah kita sama-sama sharing aja ya, sharing pengalaman, pengetahuan tentang bagaimana sih kita bisa mentadabburi ayat kauniyah ya, alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari. Mungkin mayoritas yang ada di sini student ya atau berkecimpung di dunia pengetahuan. Maka itulah sebenarnya ayat kauniyah atau tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah di alam semesta gitu ya. Dan banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita ya untuk mempelajari alam semesta ini kan disitulah sebenarnya pintu masuk kita memahami kebenaran apa di balik dari alam semesta yang kita pelajari itu ya. Itulah kenapa ada kisah yang sangat fenomenal dalam Al-Quran surat Al-An'am, kisah Nabi Ibrahim itu mengenal Allah SWT itu bukan melalui kitab ya, bukan melalui teks, tapi melalui alam semesta ya, melalui fenomena terbit dan tenggelamnya bintang, bulan dan matahari. Baik, sebelum kita membahas sedikit ya tentang tadabbur sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ini sedikit ada video ya. Video sebuah saya ambil dari National Geographic. Ini adalah video seekor kata atau kodok ya, yang tidak biasa kita jumpa ya di Indonesia. Jadi kodok ini betina ya, dan dia itu melahirkan dari punggungnya. Jadi punggungnya berlubang ya, bisa sampai mungkin 100 lubang, dan anaknya itu keluar dari punggungnya dalam keadaan sudah sempurna ya, tidak melalui telur, tidak melalui berudu ya, tapi langsung kodok sempurna. Itu keluar dari lubang punggungnya. Ini adalah kodok yang ada di Amerika Selatan, biasanya namanya pipa-pipa ya. Jadi sekilas dari kita melihat tadi, mungkin sebagian besar belum pernah melihat kodok seperti itu ya. Jadi apa yang kita ketahui tentang kodok adalah dia melalui fase apa yang namanya berudu, kemudian berudu yang berkaki dan kodok sempurna itu. Tapi ternyata ada kodok yang jenis tertentu yang melahirkan dari punggungnya gitu ya. Dan dalam keadaan sudah sempurna. Ya, kalau kita melihat film barusan gitu ya, kita akan terkesima gitu, kaget gitu, kok ada seperti itu. Karena selama ini pengetahuan kita hanyalah membandingkan apa yang sudah kita ketahui. Ternyata yang tidak kita ketahui itu masih ada gitu. Dan kodok itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Harusnya kodok itu bertelur dulu, kemudian ada siklus menjadi berudu berkaki dan kodok sempurna. Tapi begitulah ya, yang namanya ciptaan Allah itu tidak menghendaki, tidak mengikuti kehendak kita. Tapi Allah Maha Kehendak. Terserah Allah bagaimana menciptakan, dan kita mengikuti kehendak Allah SWT. Dikehendaknya yang kemudian kita pahami sebagai innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat ya, tidak banyak ya, yang menyuruh kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi Al-Quran itu tujuan utama atau tujuan akhirnya itu adalah sebagai petunjuk ya. Hudal lil muttaqin, mendapatkan petunjuk. Jadi kurang lengkap jika Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, kurang lengkap jika Al-Quran itu hanya dipahami, karena memang tujuan akhirnya bukan untuk dibaca, bukan untuk dihafal gitu ya, saja gitu ya. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk dipahami sehingga mendapatkan hidayah. Itulah kenapa Al-Quran disebut Al-Huda. Dan itulah kenapa orang-orang non-Muslim, ya termasuk di Jepang, ya sekarang Jepang termasuk negara dengan jumlah orang masuk Islam itu cepat itu yang banyak ya sekarang ini secara apa namanya kecepatan ya. Mereka nggak ngerti bahasa Arab, tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, tapi baca terjemahannya. Tapi bisa masuk Islam. Kenapa? Karena mereka memahami. Ya.
Dan ketika petunjuk itu masuk dalam kolbunya, dia berubah. Jadi karena Quran itu memiliki sifat merubah seseorang dan petunjuk yang masuk dalam kolbunya. Itu pentingnya budaya ya, kenapa kita dianjurkan sering membaca atau menghatamkan Al-Quran gitu ya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk supaya kita penasaran gitu ya. Penasaran ingin memahami isi Al-Quran. Jadi bukan kemudian tiap tahun yang penting hatam gitu ya, atau setiap tahun yang penting ada sekian ribu orang menghafal Al-Quran. Sebenarnya bukan di situ tujuan utamanya. Itu adalah hal penting, betul. Tapi tujuan utamanya adalah ketika orang membaca, ketika orang menghafal, maka mereka akan penasaran, ingin memahami apa sih yang sudah saya baca ini, apa sih yang sudah saya lakukan. Seperti itu ya. Nah, dalam sebuah ayat ini, afala yatadabbarun al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci. Nah, sebenarnya konteks ayat ini itu berbicara terhadap orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang mengetahui kebenaran dan masuk dalam kebenaran itu jadi Islam, tetapi kemudian membenci Islam. Jadi walaupun ini konteksnya ditujukan pada orang munafik, tetapi ini juga untuk kita juga, untuk semuanya ya. Untuk mengingatkan bahwa Al-Quran itu tujuan utamanya untuk direnungkan, dipikirkan ya. Dan di situ ditutup dengan kata am'ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka terkunci. Nah, di sini sangat jelas ya bahwa orang yang merenungkan Al-Quran wajib menggunakan kolbu mereka. Ya, di sini diterjemahkan hati sebenarnya kurang tepat ya. Karena kalau hati itu liver ya, kalau kolb itu jantung, heart. Ini terjemahan yang agak agak kurang. Apakah kolbu mereka terkunci gitu? Jadi jelas sekali di sini bahwa membaca saja tidak cukup ya, karena membaca adalah aktivitas dengan mata dan lisan. Atau hanya menghafal saja itu tidak cukup, karena itu adalah aktivitas dari merekam, otak merekam. Sedangkan tadabbur itu dengan kolbu, dengan jantung kita gitu ya. Artinya memahami benar. Ketika kita tidak menggunakan itu, maka ada kemungkinan mungkin kita memang belum tergerak atau kolbu kita terkunci. Naudzubillah, mungkin tidak ya. Nah, apa yang dimaksud sedikit ya tadabbur ini? Jadi sekali lagi konteks ayat ini walaupun untuk orang munafik tapi relevan juga untuk kita ya. Jadi kenapa orang munafik diberikan sindiran dengan ayat ini? Mereka tidak menentukan Al-Quran, tidak memikirkan Al-Quran. Nah, sini sindiran buat kita juga. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar membaca dan menghafalkan. Keduanya penting, tetapi jangan sampai tidak merenungkan, ya, memikirkan secara mendalam tentang ayat-ayat yang kita baca tersebut. Ya, karena ada kemungkinan jika kita tidak melakukan itu, salah satu di antara sekian penyebabnya adalah kolbu kita terkunci gitu ya, atau kita belum bisa memahami dengan kolbu kita. Nah, disinilah pentingnya dan apa yang sedang kita bahas ini, kita akan sama-sama mencoba ya bagaimana memahami ayat Al-Quran ya, mentadabburi dengan kolbu kita gitu ya. Nah, apa sih kolbu itu ya? Jadi ini sedikit tentang memahami kolbu dari sisi temuan ilmiah terkini gitu ya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita memahami itu dengan kolbu, dengan jantung kita ya. Ini misalnya di salah satu ayatnya, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adanu yasma'una biha. Saya cukupkan di situ ya. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga kolbu atau jantung. Jadi terjemahan hati ini saya kesampingkan dulu ya, karena memang yang dinamakan kolbu itu lebih tepatnya jantung. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga kolbu mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar. Ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu atau jantung yang berada dalam dada. Jadi ketidakmampuan seseorang untuk memahami ya, pelajaran atau ayat-ayat Allah ya di muka bumi ini gitu ya, itu terkadang bukan matanya yang tidak bisa membaca gitu ya, bukan lisannya yang tidak bisa menggerakkan lidahnya untuk membaca, atau bukan otaknya yang bisa memahami sesuatu. Ternyata disebutkan di sini karena kolbunya ya, yang buta tuh, yang tertutupi ya gitu ya.
Nah, jadi kolbu ini terjemahannya tepatnya jantung. Nah, ini ada temuan menarik gitu ya. Jadi bisa berpikir. Dan penelitian-penelitian beberapa dekade terakhir itu sudah membuktikan ya bahwa ternyata memang ada otak yang melekat pada jantung kita. Jadi jantung kita itu sudah bukan sekedar alat pemompa darah lagi ya. Ternyata memang ada sel-sel neuron, sel-sel otak yang merupakan bagian menempel pada jantung kita yang mampu ya berfungsi seperti halnya otak gitu ya. Bisa memproses informasi yang rumit dan mandiri gitu ya. Dan otak yang ada di jantung kita biasanya disebut the little brain ya. Jadi otak kecil yang ada di jantung kita itu atau kolbu kita itu ternyata bisa berkomunikasi ya dengan otak besar kita yang ada di kepala kita gitu melalui sistem syaraf, hormon dan tubuh. Jadi di sini akhirnya kita bisa memahami kenapa dalam Al-Quran Allah SWT itu menyuruh kita diantaranya berpikir atau memahami itu dengan kolbu kita, jantung kita. Karena ternyata di jantung kita itu ada sel-sel neuron, sel-sel otak yang bisa berpikir mandiri, gitu. Ya berpikir mandiri, memutuskan sesuatu, memproses informasi, gitu, sebagaimana otak besar yang ada di kepala kita. Jadi sudah pentingnya kita juga ketika berpikir mentadaburi Al-Quran atau alam semesta ini, ayat-ayat kaumnya, itu juga menghidupkan kolbu kita. Ya. Karena dari situlah kemudian hidayah atau cahaya Allah masuk ke dalam kolbu dan inilah yang kemudian meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Ya. Nah, ini kita sedikit praktek ya bagaimana kita mentadaburi ya, pikirkan merenungkan ayat dalam Al-Quran yang kita baca ya dan mungkin kita hafal gitu ya. Jadi agar supaya ayat dalam Al-Quran itu tidak hanya kita baca, tidak hanya kita hafal, tetapi kita tadabburi menggunakan kolbu kita gitu ya. Dan saya pribadi bukan orang yang background-nya syariah gitu ya. Jadi lebih tepat kalau saya atau mengajak yang ada di sini untuk mentadaburi ayat-ayat yang terkait dengan alam semesta, ayat-ayat yang terkait dengan ciptaan Allah SWT. Ya, jadi salah satu ayat tersebut adalah di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 24 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan keharapan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu, dia menghidupkan bumi setelah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik yang mengerti. Nah, di sini di akhir ayat ini adalah semacam apa ya, perintah ataupun guidance ya, dan bahasa yang halus ya, bahwa di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kita kalau kita bisa menggunakan kolbu kita untuk memahami ayat ini. Tentu untuk memahami ayat ini kita harus kaitkan dengan fakta di lapangan gitu ya, karena agar bisa mendapatkan hasil tadabbur yang maksimal, kita harus juga meneliti apa yang menjadi objek diskusi ataupun objek yang dibicarakan di ayat ini. Ya, jadi di penggalan ayat itu, jadi saya tidak mulai dari awal ya, saya awali dengan wa yunazzilu minas sama'i ma'an wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan dari langit air yang dengan air itu menumbuhkan bumi setelah matinya itu ya. Ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Air yang dengan air itu Allah menumbuhkan bumi setelah matinya. Jadi kita tahu yang dimaksud bumi setelah menghidupkan bumi setelah matinya adalah ketika bumi tandus tidak ada apa-apa, kemudian setelah ada air hujan itu kemudian ada yang tumbuh gitu.
Ya, dan kita tahu yang namanya air secara kimia gitu ya, ini sedikit kimia SMP atau SMA barangkali ya. Yang namanya air itu adalah senyawa gitu ya, gabungan antara unsur atau atom dengan ikatan tertentu ya. Jadi kalau air itu simbolnya seperti ini ya, H2O gitu ya. Eh, yang merah itu simbol oksigen, yang putih hidrogen. Jadi air itu sebetulnya ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Ya, itu air murni ya. Dan kita tahu bahwa air murni kalau manusia ataupun tumbuhan atau hewan hanya diberi air murni saja, air murni ya. Berarti dikasih hidrogen dan oksigen aja gitu ya. Dalam bentuk cairan, dalam bentuk liquid ya, ataupun zat cair. Itu tidak mungkin dia bisa hidup. Ya, nggak mungkin manusia atau tumbuhan bisa hidup kalau hanya diberikan hidrogen dan oksigen dalam bentuk air murni. Tidak mungkin itu. Ya. Karena apa? Kenapa? Karena unsur-unsur yang ada dalam Tuhan itu tidak hanya hidrogen dan oksigen yang ada pada air, tapi mereka membutuhkan unsur lain. Mereka membutuhkan unsur hara, mereka butuh fosfat, nitrogen, kalsium, dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga ketika Allah SWT mengatakan bahwa Allah bisa menghidupkan bumi setelah matinya dengan air yang dari langit, maka dipastikan ini tidak mungkin air murni. Ya, sekali lagi, tidak mungkin yang dimaksud ayat ini ma'ang fayuhyi bihil arullah ba'da mautiha, air yang dengannya Allah menghidupkan bumi setelah matinya, menumbuhkan tanam-tanaman, itu enggak mungkin air. Sebab air murni hanya mengandung hidrogen dan oksigen, sedangkan untuk menghidupkan atau menumbuhkan tanaman, orang butuh unsur hara yang lain, butuh pupuk yang lain yang mengandung unsur-unsur yang lain. Artinya apa? Artinya ayat ini itu bisa kita pahami kalau kita kaitkan dengan fenomena ya yang ada di alam semesta ini, di bumi ini gitu ya. Ya. Dan kita akan memahami kebesaran Allah SWT kalau kita hidupkan ya dua hal ini sekaligus ya. Jadi sel-sel otak yang ada di otak kita ya, dan sel-sel otak yang ada di jantung kita, dan akal. Karena sekali lagi Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, keimanan kepada kita itu di otak yang ada di jantung, bukan otak yang hanya ada di pikiran atau otak besar kita. Nah, kita kaitkan realitas ini dengan misalnya hutan Amazon. Jadi hutan Amazon ini memang hutan yang sangat luar biasa ya, mungkin terbesar di bumi ini. Eh, Areanya 6 juta kilometer persegi. Dan spesies flora dan faunanya itu ada 3 juta, terbesar ya di seluruh dunia. Pohonnya saja itu ada 390 juta pohon. Sebelumnya saya ingin bertanya ini, dengan fenomena seperti ini, saya ingin tanya yang hadir di sini mungkin ya. Kira-kira hutan Amazon ini termasuk yang memiliki tanah yang subur atau tidak? Ada Mas Doni ya, Mas Doni gimana Mas Doni? Kalau dari fakta ini aja gitu, fakta terpisah ini. Hutan Amazon termasuk subur atau tidak tanahnya? Subur, Ustadz. Subur, oke. Di sini ada yang ahli pertanian nggak atau tata tanah? Mungkin lebih tahu. Atau Mas biologi? Doni Ustadz. Oh, Mas Doni. Masih apa orang biologi, Ustadz? Oh, gitu. Ada lagi nggak yang auto apa aja nggak harus biologi gitu? Dari fakta ini kita ada jawaban lain nggak? Jawaban sama juga nggak apa sih. Masuk subur nggak tanah? Saya panggil aja nggak apa ya? Atau Mas Afif, nah Mas Afif. Subur nggak? Kalau dilihat dari gambar pohonnya banyak harusnya subur sih, Tat. Subur ya, luar biasa. Ada lagi mungkin kita butuh yang out of the box. Mungkin ada akhwatnya di sini, ada Anissa ya. Mbak Anissa gimana? Mau nih saya panggil biar interaktif. Dan Mbak Anissa, ada Mbak Susi, ya akhwatnya boleh nih. Kira-kira subur atau tidak subur? Itu ada komentar Ustadz dari Mbak Mercy. Kaya akan banyak unsur sehingga variasi pohon tinggi katanya. Iya, baik. Ya, terima kasih cukup ya mewakili. Ya, jadi kalau dari fakta seperti ini, kita akan mudah mengatakan bahwa hutan Amazon itu subur gitu ya. Tanahnya subur gitu ya. Demikian pula saya di awal ya, ketika saya mempelajari atau melihat segala sebagai subur. Tapi ternyata saya harus menemukan fakta yang mengejutkan ya dari membaca lagi gitu ya. Jadi itulah ilmu kita ya. Ilmu kita kadang terbatas gitu ya. Dan ilmu kita akan bertambah atau ketika kita membaca-baca terus.
Ternyata ini faktanya, boleh dicek ya. Ternyata tanah di hutan Amazon itu sangat tidak subur. Jadi sekitar 75% itu bersifat asam, tidak subur, infertile, dan kekurangan unsur hara, kekurangan gizi, kekurangan nutrisi. Bahkan 90% itu kekurangan fosfor. Ya mungkin pada kaget ya, saya pun kaget ketika fakta ini pertama kali. Nah ini bukti ya, bukti gampang ya, ketika tanah Amazon itu dipotong seperti ini gitu ya. Jadi kelihatan sekali lapisan yang subur itu hanya tipis sekali ya. Jadi itu ada pohon, memang lebat sekali di atas. Kemudian lapisan di permukaan itu sedikit saja yang subur ya. Nah di bawahnya itu campuran antara pasir sama tanah liat. Udah itu saja. Itulah kenapa ketika hutan Amazon ini kemudian dibakar gitu ya, ditebang, dibakar, maka dia tidak bisa digunakan untuk tanah pertanian dalam jangka waktu yang lama. Saking tidak subur. Saking tidak subur. Ya. Nanti silakan dicek ulang gitu ya. Ini fakta yang mengejutkan. Pertanyaannya adalah, lalu kok bisa nggak subur ya? Itu yang pertama ya. Kemudian kalau nggak subur, dari mana kesuburan itu? Kok bisa tanam-tanaman itu lebat ya? Hutannya lebat dengan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Jadi kenapa hutan Amazon ini tidak subur tanahnya ya, saya bicara tentang itu karena memang hutan Amazon ini lebat sekali. Di saking lebatnya itu sampai mungkin hampir tidak ada tanah kosong ya, karena ditanami tumbuh-tumbuhan yang sangat lebat sekali. Nah, ketika ada bagian-bagian tanaman di atas ya, masuk mungkin hewan ya di atas mati gitu ya, jatuh ke bawah, maka bagian bawah hutan Amazon ini kan gelap ya, karena dia tertutupi oleh lapisan-lapisan pohon yang tumbuh-tumbuh ya di atasnya. Jadi bagian permukaan tanah hutan Amazon itu lembab, ya, hangat, dan dipenuhi oleh mikroba ya, entah itu jamur, entah itu bakteri. Sehingga ranting-ranting pohon ataupun daun atau hewan yang mati itu dengan sangat cepat ya itu dirombak ya dirombak oleh mikroba-mikroba ini menjadi senyawa-senyawa sederhana, dan senyawa-senyawa sederhana itu tidak masuk ke dalam tanah, keburu langsung diserap kembali ya, diserap kembali oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan Amazon. Jadi nutrisi yang ada di hutan Amazon itu ada dalam tanam-tanaman ya atau hewan yang masih hidup itu dan tidak ada di dalam tanahnya. Jadi boleh dibilang tanah Amazon ini tandus. Pertanyaannya adalah terus dari mana nih sumber kesuburan gitu ya selain recycling tadi gitu ya. Ada fenomena tambahan di sini bahwa di hutan Amazon ini memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi sekali. Ya, curah hujannya sangat-sangat tinggi sekali. Dengan tingginya curah hujan ini, itu unsur hara termasuk seperti fosfor itu mudah sekali mengalami leaching. Ya. Leaching itu terbawa arus air hujan yang jatuh dan ke bawah ke sungai. Ya. Jadi sangat-sangat kekurangan fosfor. Pertanyaannya adalah dari mana fosfor ini dipasok gitu ya. Kalau memang fosfor ini mudah tererosi atau terbawa air hujan gitu. Nah, ternyata pertanyaan yang lama ya, belum bisa dijawab ilmuwan ini, itu akhirnya terpecahkan ya. Setelah ilmuwan tersebut apa namanya? Memindah ya, memindai awan. Ini mohon maaf videonya kayak tidak bisa dijalankan. Jadi dengan adanya satelit ya yang mengitari berotasi, mengitari berevolusi mengitari bumi, ternyata ada sebuah awan ya yang tidak normal ya, tidak wajar ya. Warnanya kuning kecoklatan dan membentang antara gurun Sahara dengan Samudra Atlantik ya, sebelah barat, kemudian ke benua Amerika Selatan. Nah, ketika diteliti lebih lanjut, ternyata ini bukan awan. Apa ini? Ternyata ini adalah debu gurun Sahara yang setiap tahun bertiup dari gurun Sahara melintasi Samudra Atlantik. Banyak yang akhirnya jatuh bersama hujan di Samudra Atlantik dan sebagian lagi ternyata turun itu di hutan Amazon bersama hujan. Dan ketika diselidiki debu gurun Sahara ini ternyata mengandung fosfat, kaya akan fosfat. Itulah kenapa Sahara ya, bagian barat Sahara itu
penghasil fosfat tertinggi di dunia ya, pupuk fosfat di seluruh dunia gitu ya. Kemudian diikuti Cina, 80% sempat menjadi penghasil fosfat terbesar di dunia. Dan kalau dilihat jumlahnya ini cukup mencengangkan ya. Jadi setiap tahun, kita bicara tiap tahun, itu 180 juta ton debu Sahara itu terbang gitu ya, dibawa oleh angin, melintasi Samudra Atlantik hingga 4.800 km ke arah barat. Dari 180 juta ini, itu tersebar di mana-mana jatuhnya mereka. Nah, 28 juta ton diantaranya itu turun bersama air hujan di Amazon. Dan dari 28 juta ton debu ini ternyata sekitar 22.000 ya, 22.000 tonnya itu ternyata itulah pupuk fosfat yang bisa menggantikan fosfat yang terkikis oleh air hujan dan Amazon. Jadi di sini kemudian kita memahami gitu. Mungkin sempat kita bertanya-tanya kenapa Allah SWT itu menciptakan Sahara atau gurun dimanapun luas sekali ya, panas yang sulit ditempati manusia. Ternyata di situ adalah sumber debu ya, yang bisa melakukan pemupukan antar benua. Jadi ternyata hutan terbesar di dunia, 6 juta kilometer persegi hutan Amazon, itu salah satu sumber pupuk fosfatnya itu berasal dari salah satu gurun Sahara terbesar di dunia dengan wilayah 94 juta persegi. Dan itu melibatkan sebuah penerbangan yang sangat gigantik menurut saya itu ya, melewati Samudra Atlantik. Nah, ini bukan jumlah yang sedikit ya, 180 juta ton atau 28 juta ton. Ini sekedar mari kita bertadabur lebih jauh ya, mengkalkulasi ini ya dengan kalkulasi sederhana. Ini siang-siang saja matematika sedikit ya. Jadi seberapa banyak sih 28 juta ton debu itu? Nah, ini kalau saya bandingkan atau kita bandingkan dengan penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 280 juta jiwa ya. Yang kita anggaplah rata-rata berat satu orang Indonesia itu 50 kg ya, dari bayi sampai orang tua dewasa rata-rata 50 kg. Maka total berat penduduk Indonesia itu adalah 280 juta dikalikan 50 kg. Ya, maka kita akan dapati 14 miliar kilogram atau 14 juta ton. Jadi itu berat seluruh manusia penduduk Indonesia itu 14 juta ton. Kita bandingkan dengan debu yang diterbangkan ya. Setiap tahun, yang terbang tiap tahun 180 juta ton dari gurun Sahara itu. Ini setara dengan 13 kali berat seluruh penduduk Indonesia. Ya, ini luar biasa. Atau kalau kita ambil jumlah yang jatuh ke hutan Amazon bersama air hujan ya, sebagai sumber pupuk fosfat, maka ini setara dengan 25 juta ton atau setara dengan 2 kali berat seluruh penduduk Indonesia. Ya. Pertanyaannya adalah maskapai penerbangan mana ya yang mampu memindahkan muatan setara dengan 2 kali seluruh penduduk Indonesia dalam 1 tahun? Nah, ini kita tadabur renungkan lebih jauh gitu ya. Jadi saya udah cek ya di internet ya, kurang lebih ya itu sekarang tuh ada armada aktif ya, penerbangan sipil gitu ya. Katakanlah rata-rata satu pesawat itu ada 300 penumpang. Jadi seandainya semua penerbangan itu dikerahkan ya, semua penerbangan yang dimiliki maskapai seluruh dunia ini dikerahkan untuk memindahkan penduduk Indonesia yang beratnya setara dengan 28 juta ton debu yang harus diturunkan ya ke hutan Amazon, ini dibutuhkan 75 kali penerbangan. 75 kali penerbangan yang melibatkan seluruh armada penerbangan aktif yang ada di dunia yang jumlahnya 25.000. Ya, sekarang bayangkan seandainya dirupiahkan berapa rupiah yang diperlukan untuk mengosongkan penduduk Indonesia kali dua kali atau 75 kali penerbangan dengan seluruh maskapai yang ada di dunia ini. Jadi makanya dalam Al-Quran ya, jadi nggak ada manusia yang bisa melakukan ini, nggak ada maskapai penerbangan yang sanggup melakukan ini, tidak ada negara superpower pun
atau PBB sekalipun yang bisa mengurusi ya pemindahan pupuk ya, pupuk fosfat dengan memindahkan 28 juta ton debu gurun Sahara ke hutan Amazon. Gak ada itu. Artinya ini adalah sesuatu yang kekuasaan di luar manusia. Dan ini adalah kekuasaan yang supranatural ya. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah menggunakan kata wa yunazzilu, artinya dia. Jadi kalau kata kerja ya, dalam Al-Quran itu harus ada subjeknya. Wa yunazzilu, siapa subjek yang sini? Itu Allah SWT. Karena hanya Allah yang memiliki kebesaran dan kekuasaan lah yang bisa melakukan yang, yang luar biasa dahsyatnya itu ya, seperti ini gitu ya. Ini baru wa yunazzilu minas sama'i ma'an. Ini berfosfat ya. Nah, di ayat tadi di bagian awal saya kembali ke depan ya. Itu Allah mengatakan tentang petir ya. Wa min ayatihi fakta bahwa Allah mengaitkan petir ini dengan air hujan pastinya bukan sekedar apa ya, pasti ada makna yang luar biasa. Jadi kalau kita menulis, kita manusia menulis tugas, laporan, atau menulis skripsi gitu ya. Tentu kita merangkai kata-kata, merangkai kalimat dari kalimat itu tentu dengan sesuatu yang dengan logis, rasional, ilmiah, akademis, bukan ngasal. Nah, apalagi kitab Al-Quran ya. Jadi kita bisa mentadabburi seperti ini bahwa Allah mengaitkan dua kalimat ini, yang satu tentang petir, yang satu tentang air. Itu pastinya bukan tanpa sebab, pasti ada makna tersembunyi di situ ya yang bisa kita gali. Nah, jadi kita bahas yang bagian awal ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan. Jadi sekali lagi Allah katakan tanda-tanda kebesaran kekuasaan, dan ini hanya bisa kita pahami melalui kolbu kita ya. Berpikir bukan hanya dengan otak di kepala kita, tapi dengan otak kecil di kolbu kita di jantung kita. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tama'an. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT adalah Allah memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Di sini ada ketakutan, ada kata harapan. Sekali lagi ini setiap kata dalam Al-Quran. Jadi makanya kalau dalam kita membaca Al-Quran, satu huruf pun dikasih pahala ya. Kenapa? Karena emang huruf atau kata dalam Al-Quran itu punya makna yang dalam sekali. Khaufa wa toma, ketakutan dan harapan. Kenapa kita harus takut dengan petir? Ya, karena di masa lalu ya Allah mengisahkan dalam Al-Quran, misalnya di surat 41 ya, surat 13 ayat 41 ya. Fa in a'radu faqul adzantukum sa'iqatan mithla sa'iqati. Jadi Allah mengatakan ini adalah konteksnya ketika Rasulullah SAW itu berdakwah ya dengan kaum-kaum yang tidak mau menerima Islam gitu ya. Itu Rasulullah berdakwah dengan kabar gembira tapi juga dengan memperingatkan. Salah satu cara bagaimana memperingatkan adalah jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memperingatkan dengan kisah kaum terdahulu, ya. Di mana ketika mereka diberi peringatan oleh Rasul mereka berpaling bahkan ingkar, dan sebagian mereka itu diazab. Dari sini di ayat ini contohnya adalah kaum Ad dan Samud, ya. Mereka diazab, dimusnahkan Allah SWT melalui petir itu. Jadi itulah kenapa kita perlu takut ya dengan petir, atau petir itu sumber ketakutan. Kenapa? Karena memang ada di masa lalu itu umat-umat yang dimusnahkan dengan petir itu. Bahkan tidak hanya umat di masa lalu, bahkan kehidupan di masa sekarang pun itu ada sebagian yang dimusnahkan atau meninggal dunia itu karena petir gitu ya. Nah, ini contoh ya, beberapa dekade lalu ya, cerita bagaimana waktu itu banyak petir ya di India, sehingga ada sekitar 93 orang meninggal gitu ya di beberapa negara bagian 93. Bahkan menurut data di India, jadi data The National Crime Records Bureau, Biro Pencatatan Kriminal Nasional, saya nggak tahu nih, bironya namanya Catatan Kriminal Nasional ya, juga catat juga orang meninggal karena petir gitu ya. Jadi sejak 2005 ternyata setidaknya ada 2.000 orang meninggal di India itu karena petir setiap tahun.
Jadi setiap tahun sejak 2005 ada 2.000 orang meninggal karena petir. Jadi pantas petir itu Allah katakan khaufa ya, sumber ketakutan. Nah ini ada data yang lebih detail lagi. Sama ya datanya dari India, National Crime Records Bureau. Ini data di India. Ini data jumlah kematian ya. Jadi yang vertikal, subuh vertikal jumlah kematian dan subuh horizontalnya itu adalah tahun 2004 sampai 2013. Ini data menunjukkan jumlah orang yang meninggal berdasarkan penyebab kematiannya yang merupakan sumber bencana alam. Jadi di sini ada yang oranye itu karena petir, karena batang oranye karena petir, batang coklat karena sengatan panas atau gelombang panas, kemudian hijau karena angin topan, yang biru karena banjir, dan yang hitam karena gempa. Menarik di sini bahwa di semua tahun tersebut dari 2004 sampai 2013 yang banyak meninggal itu adalah karena petir dan bukan karena penyebab alamnya atau bencana alamnya. Jadi ini kalau Allah katakan sumber ya petir atau ya sebagai sumber ketakutan karena memang datanya seperti itu ya. Setidaknya di India seperti itu. Jadi penyebab kematian nomor 1 dibandingkan penyebab bencana lain seperti gelombang panas, topan, banjir, dan gempa. Bahkan tidak hanya manusia gitu ya. Di tahun 2012 kemarin itu tidak hanya fenomena itu yang terjadi di India, tapi ya ini di apa namanya Amerika ya. Jadi ini ada sapi-sapi sedang makan berjamaah gitu ya, makan serami karena tempat atau wadahnya dari logam. Jadi ketika tersambar petir, jadi semua yang menempel pada logam itu meninggal semua gitu ya. Ada 21 langsung meninggal kena petir. Ini kejadian juga tahun 2016 juga ya. Jadi banyak fenomena di berbagai negara waktu itu petir merenggut korban ya dari kalangan manusia maupun hewan. Ada lebih dari 300 rusak itu meninggal ya, secara massal di Norwegia di Hardangervidda National Park di Norway. Dan ini juga di Chili ya, Amerika Selatan 2 tahun sebelumnya 14 sapi meninggal secara bersamaan atau hampir bersamaan karena petir. Ini juga di Amerika lagi tahun 2012 sebelumnya. Di situ ada subtitle yang menarik ya, Act of God not covered by insurance. Jadi ada pernyataan bahwa kalau sapi-sapi ini meninggal, ya biasanya kan mereka pengusaha mengasuransikan ya ke perusahaannya atau sapinya. Karena ini petir, maka ini dianggap perbuatan Tuhan, jadi tidak diganti rugi oleh asuransinya. Nah, bahkan badak ya, yang kita tahu ya badak itu paus. Ternyata pun kalau kesambar petir itu bisa meninggal, bisa mati ya. Ini menunjukkan betapa petir ini selain sumber ketakutan, tapi juga menunjukkan betapa energinya sangat luar biasa. Nah, ini sekedar gambaran energi petir ya. Jadi ketika petir itu menyambar, itu suhunya itu bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Dan ini suhu ini 30.000 derajat Celcius itu 5 kali jauh lebih panas dibandingkan suhu di permukaan matahari. Jadi sangat panas sekali, energinya besar sekali. Dan voltasenya 1 miliar volt ya, atau 1.000 juta volt. Ya. Bayangkan atau bandingkan dengan voltase kita di Indonesia sini. Saya nggak tahu di Jepang berapa ya. Di Indonesia itu 220 ya. Nah, energi listrik yang dimiliki oleh petir itu bisa 1 miliar volt. Kemudian ampernya 200 juta ampere. Biasanya kalau ampere di Indonesia mungkin ya nggak sampai 10 ampere mungkin ya. Ini 200.000 ampere. Jadi betapa kekuatan atau energinya sangat besar. Itu kenapa kita diingatkan oleh Allah SWT dalam ayat tentang petir bahwa petir itu sumber ketakutan gitu ya. Kenapa kita harus takut karena itu bisa membunuh. Bahkan terakhir ada di stadion di Jawa Barat ya, di Bandung mungkin ya, Siliwangi itu ada salah satu pemain, salah satu kesebelasan ya, baru masuk lapangan langsung kena petir ya. Nah, tentunya Allah SWT menciptakan apapun pasti ada manfaatnya ya. Demikian juga petir ya. Kenapa Allah katakan setelah menyebutkan bahwa petir itu sebagai khaufa,
sebagai sumber ketakutan, Allah mengatakan khaufa wa tama'a. Sedikit saya ke belakang sebentar ya. Sini ya. Jadi di situ ada ayat wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa, sumber ketakutan, wa tama'a, harapan. Jadi kalau sesuatu yang diharapkan pasti ada manfaatnya, pasti ada yang positif. Makanya sesuatu yang kita butuhkan ya dalam kehidupan kita. Nah, dengan energi yang besar tersebut, ternyata petir punya manfaat ya. Ini ada trilogi ya. Ada atmosfer yang mayoritas terdiri dari nitrogen dan oksigen. Ya, jadi ketika kita membahas petir, kita harus membahas apa yang ada di situ selain petir yang banyak. Ada banyak petir, ada hujan, dan ada atmosfer di situ. Ya, jadi trilogi ini ya, atmosfer yang mayoritas terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kemudian ada petir, ada hujan. Ada apa? Ada interaksi apa di tiga ini? Jadi sedikit mereview sedikit ya tentang kimia di SMP atau SMA barangkali. Kita tahu bahwa atmosfer kita selain mengandung eh, mengandung oksigen dan nitrogen sebagai gas murni ya, O2 dan E2. Juga ada hidrogen gitu ya. Nah, ketiga gas ini itu ada ya di atmosfer sebagai gas dimer ya, molekul dimer, yaitu molekul yang terdiri dari dua unsur ya, yang berikatan sesama unsur yang sama. Hidrogen itu H2 ya, oksigen O2 dan nitrogen O2 sama-sama. Tapi bedanya adalah ketiga eh, gas ini itu ternyata antar dua atomnya itu diikat dengan ikatan yang berbeda. Kalau hidrogen dengan ikatan kovalen ya, rangkap satu atau satu single bond. Oksigen itu ikatan rangkap dua. Nitrogen itu rangkapnya lebih tiga. Dan kita tahu bahwa untuk memutus ikatan ini semakin banyak ikatannya, semakin sulit ya. Jadi hidrogen lebih gampang diputus ya karena butuh energi 432 kilojoule per mol gitu ya. Kalau oksigen lebih sulit lagi ya karena double gitu ya. Nitrogen bahkan jauh lebih sulit lagi. Dan kita tahu bahwa zat-zat ini itu bisa bereaksi itu kalau ikatannya diputus dulu, kemudian mereka saling berikatan ya. Jadi bukan jadi kalau kita tidak punya energi untuk memutus ikatan ini, maka sulit menggabungkan antara nitrogen dan oksigen, oksigen dan hidrogen, nitrogen dan hidrogen seperti itu ya. Maka ini harus diputus dulu. Dan dalam kondisi normal, atmosfer normal, sulit kita memutus itu. Ya. Apalagi nitrogen, katanya tiga, sulit sekali. Maka untuk memutus ikatan nitrogen ini butuh energi besar. Dari mana energi itu? Ternyata energi itu Allah SWT sediakan pada petir. Jadi ketika petir menyambar, pastinya yang disambar yang pasti adalah udara gitu. Dan udara terdiri dari mayoritas nitrogen dan oksigen. Ketika petir menyambar, maka energinya sangat besar ini mampu memutus ikatan rangkap 3 nitrogen dan ikatan rangkap 2 oksigen. Sehingga ketika diputus, maka mereka bisa saling berikatan ya. Nitrogen sama oksigen akhirnya bisa membentuk ikatan gitu ya. Jadi yang awalnya N2, O2, kemudian terbentuknya salah satu senyawanya yang kita sebut sebagai nitrat ya, NO2 ya. Kemudian terionisasi di NO3 gitu ya. Jadi nitrat gitu ya. Nah, ternyata nitrat ini kemudian bergabung dengan air hujan dan air hujan yang turun itu sebagiannya mengandung nitrat dan nitrat inilah yang menjadi pupuk nih ya, sumber nitrogen bagi tumbuh-tumbuhan yang bisa menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi menurut perhitungan itu ada 40 petir ya per detik. Dan alhamdulillahnya 40 petir per detik ini itu tersebar di seluruh dunia ya. Gak bisa bayangkan ya seandainya 40 petir per detik ini ada di satu kota ya. Setiap detik ada 40 petir. Itu sangat-sangat mengganggu sekali. Dan satu hari itu ada 3 juta petir. Nah, 3 juta petir per hari ini itu mampu memproduksi atau menghasilkan 13 juta kilogram nitrat per hari. Bayangkan kalau seandainya yang kita asumsikan pupuk nitrat itu ada harganya 20.000 per kilogram. Maka kalau harus dibayar nih ya,
pupuk nitrat yang Allah berikan pada kita ya, pada tumbuhan setiap hari, maka dibutuhkan 20.000 rupiah kali 13 juta kilogram per hari. Itu sekitar 260 miliar per hari. Itu baru pupuk nitrat ya. Kita tadi belum menghitung pupuk fosfatnya ya. Ada 260 miliar rupiah yang harus kita bayarkan gitu ya, kepada Allah SWT seandainya ini tidak gratis gitu. Jadi dari sini kemudian kita paham ya. Jadi bagaimana Allah SWT menciptakan ya segala fenomena di alam ini bukan sekedar sesuatu yang sia-sia ya, sesuatu yang tanpa makna, tapi memiliki makna yang luar biasa. Dan kita bisa memahami bahwa ketika ini tidak mungkin dilakukan manusia gitu, tidak mungkin dibayar manusia, maka ada sesuatu yang maha besar gitu ya, yang maha kuasa yang menjadikan ini terjadi. Dia menciptakan petir, menciptakan alam ini, menciptakan tumbuhan, menciptakan hujan dan sebagainya. Dialah Allah SWT yang maha kuasa dan maha besar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekedar mengangkat diskusi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Catur atas kuliah umumnya. Luar biasa ilmu yang kita pelajari hari ini. Sekarang ada sekitar 5 menit ya. Kita buka sesi tanya jawab, question and answer session, bagi para jemaat MO sekalian. Bila ada yang mau bertanya, bisa bukanya saja atau hand juga bisa. Sambil menunggu pertanyaan nih, Ustaz Catur, saya sebenarnya ada satu poin yang saya tangkap tadi. Pada dasarnya Al-Quran itu banyak memberikan kita semacam clue atau petunjuk tentang bagaimana memanfaatkan ilmu yang ada di bumi ini. Tapi kenyataan yang kita lihat selama ini ya, banyak yang memanfaatkan ilmu ini secara berlebihan lah istilahnya. Sehingga yang muncul itu bukanlah kebahagiaan atau kesejahteraan, malah yang ada jadi kita makin tersesat, merusak gitu. Nah, kira-kira dari Al-Quran sendiri, dari Allah melalui Al-Quran, apakah ada adab dalam memanfaatkan ilmu yang diberikan kepada kita? Mungkin itu kalau pertanyaan saya kira-kira, Ustaz Catur. Ya, menarik ya pertanyaannya. Jadi memang salah satu hal atau salah satu ungkapan ya yang juga diulang-ulang dalam Al-Quran ya, selain perintah untuk pelajari alam semesta ini, itu juga tentang memanfaatkan alam ini dan tidak merusak ya. Jadi, keyword penting di situ ya, la tufsidu fil ardh. Kan kalau kita melihat surat Al-Baqarah gitu ya. Jadi surat Al-Baqarah ini menarik ya. Ini surat yang Madaniyah kita tahu. Surat yang di Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah ya. Jadi, tipikal orang-orang di perkotaan gitu ya, yang dulunya pasti padat gitu ya. Itu mereka menggunakan resources atau sumber daya. Nah di situ di awal-awal surat Al-Baqarah harus sebutkan ya, wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, mereka ini orang-orang kafir, orang-orang yang tahu kebenaran ya, tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Tapi mereka mengatakan qalu innama nahnu muslimun. Mereka berkata, oh tidak, kita termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, meskipun ya, perbaikan. Ala innahum mufsiduna wala kita yashurun. Tapi dengan cara pandangnya itu, mereka tuh nggak sadar. Ya. Mereka merasa bahwa mereka berbuat kebaikan, tapi pada dasarnya mereka itu sebenarnya itu merusak. Tapi mereka nggak sadar. Jadi itu diawali karena ideologi mereka gitu ya, cara pandang mereka terhadap kehidupan ini gitu ya. Nah, sungguh menarik ya. Saya pernah ketika saya masih kuliah itu pernah membaca ya di laporan tentang sumber daya alamnya, tentang yang membahas tentang sumber daya alam di dunia ini ya secara keseluruhan. Saya terus ingat ya, karena itu sudah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tapi sangat membekas dalam benak saya itu. Jadi seandainya seluruh manusia di bumi ini
itu memiliki lifestyle, memiliki cara hidup, pola hidup seperti orang Amerika Serikat, itu dibutuhkan 7 planet bumi. Karena sumber daya alamnya nggak cukup itu. Dengan gaya hidup orang Amerika itu nggak cukup. Dibutuhkan 7 planet. Seketika itu saya langsung berkesimpulan, wah ini pasti akan perang. Dan memang akhirnya seperti itu. Jadi kalau semua negara-negara atau manusia di bumi ini punya standar kehidupan, saya ingin seperti orang Amerika yang sangat mengedepankan pemuasan nafsu duniawi gitu ya. Maka orang-orang akan sumber daya alam di bumi ini nggak akan cukup. Ya. Jadi akhirnya apa? Orang-orang yang sudah hidup mewah tersebut, maka dia biasanya tidak ingin kalau dia tetap dengan keyakinannya, dengan ideologi eh, yang mengingkari Allah SWT, mereka pastinya tidak ingin turun standar kehidupannya. Terbiasa hidup mewah, akan sulit dia akan hidup dengan kesederhanaan. Maka apa yang terjadi karena sumber daya alam nggak cukup, orang-orang yang pola hidupnya masih di bawah ingin seperti Amerika, maka ada 2 kemungkinan perang itu memperebutkan sumber daya alam ini. Orang-orang yang terbiasa hidup mewah ini, orang elit ini harus membiarkan orang-orang di dunia ketiga itu tetap dalam kondisi miskin, tidak boleh naik. Ternyata ini faktanya gitu. Orang Afrika seperti itu ya, ya walaupun ada faktor internal juga, tapi emang di dikondisikan seperti itu terus. Jadi karena orang-orang, mohon maaf, di Afrika ketika jika standar hidupnya dia seperti Amerika, pasti dia akan berusaha untuk menggunakan sumber daya alam untuk kepentingan dalam negeri sendiri. Dan ini sangat sangat tidak sesuai dengan keinginan yang mereka itu sumber daya alam dengan mengeruk dari negara-negara yang di Afrika atau dunia ketiga ini. Jadi ini bersumber utama dari memang ideologi mereka ya. Mereka yang tahu kebenaran, tahu ini merusak ya, tahu ini tidak sustainable ya. Tetapi dia tidak mengindahkan itu. Jadi dalam Al-Quran sangat-sangat diulang berkali-kali tentang larangan untuk merusak bumi. Salah satunya di surat Al-Baqarah tersebut. Ada di surat lain, surat Fussilat ayat 41, surat 41 ada juga. Bahkan jelas ya tuh harul fasada fil lima kasabat aydin nas gitu ya. Jadi telah nampak kerusakan di uh, laut di laut dan di daratan gitu ya. Padahal ini ayat ini turun di masa Nabi Muhammad. Itu redaksinya udah seperti itu. Telah nampak kerusakan di lautan dan bumi akibat ulah tangan manusia. Ini turun di zaman Nabi Muhammad. Bayangkan apakah kondisinya seperti ini sekarang ini. Kerusakannya yang sangat-sangat lebih luar biasa lagi. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kira-kira apakah dari hadirin apa ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu kita sekitar beberapa menit jika ada yang ditanyakan. Nah, boleh Mas Afif izin Oke, bertanya. silakan Mas Doni. Ya mohon izin Ustadz Catur, izin bertanya Ustadz. Kan mayoritas dari peserta di Muslim Osaka ini kebanyakan mahasiswa ya Ustadz ya. Nah memang kita diperintahkan di satu sisi di Al-Quran untuk berpikir gitu ya terkait dengan ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat kauniyah gitu. Nah, tapi terkadang ada juga yang menurut saya melampaui batas seperti itu. Jadi ingin mengetahui eh, apa ya terkait hal-hal yang goib seperti itu, berusaha mencari saintifikasinya. Nah, kira-kira apakah itu dibenarkan ya Ustadz? Ya. Dalam Al-Quran sendiri bahkan Allah SWT itu menantang manusia misalnya jika tidak percaya Al-Quran ini misalnya dari Allah SWT gitu ya, silakan membuat misalnya ayat semisal Al-Quran gitu ya, satu aja ayat atau 10 aja ayat atau bahkan satu surat
Atau apa namanya, Allah SWT juga eh, banyak dalam Al-Quran itu mengisahkan bagaimana orang-orang musyrik ya, itu mereka orang-orang yang sangat rasional sekali ya, mengedepankan rasio gitu ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti apa iya gitu ya, kita kalau sudah jadi tulang belulang sudah apa iya nanti dibangkitkan lagi gitu kan, masa bisa gitu kan. Eh, untuk apa namanya, untuk menyangkal akan nanti itu ada akhirat. Jadi dalam Al-Quran sendiri sebenarnya perintah untuk berpikir itu sangat-sangat dominan sekali gitu ya. Sebenarnya jadi tidak perlu ada khawatir. Yang penting adalah, nah ini yang perlu diingat, kita berpikir itu dengan kolbu yang tulus ya, ikhlas untuk mencari kebenaran. Nah, sebab jika itu dilakukan dengan ikhlas ya, dengan hati yang bersih, niat yang tulus, maka kebenaran itu akan kita dapatkan. Itu sudah janji Allah juga ya. Eh, Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh ya di jalan Allah SWT ya, yang bersungguh-sungguh ini melakukan amalan ataupun pekerjaan yang memang dengan niatan yang tulus ya, maka tanah dia nahum sebulana. Jadi Allah itu akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, ketika seorang tuh ingin berpikir mencari kebenaran ya, benar ya, tulus ikhlas. Eh, Tidak ada apa namanya, tanpa disertai tanpa disertai penyakit kolbu gitu ya, tanpa disertai nafsu duniawi ya, bersih ya, tulus ya, itu akan mendapatkan kebenaran itu. Yang jadi masalah adalah ketika tidak disertai dengan ketulusan, keikhlasan gitu ya, bahkan disertai dengan kesombongan, nah, mohon maaf ya, dengan hawa nafsu. Nah itu yang sebenarnya yang pada akhirnya itu pemikirannya atau hasil pemikirannya itu menjadikan dia tidak menemukan kebenaran, malah menyimpang dari kebenaran. Sebenarnya di situ sih intinya gitu ya. Jadi yang penting dia ikhlas, tulus, bukan karena hawa nafsu gitu ya, bukan karena stres ataupun apa namanya, keinginan duniawi gitu ya, murni mencari kebenaran dan untuk memang dorongan fitrahnya ya, bukan dorongan nafsunya gitu. Maka yang seperti itu dia akan melakukan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita cukupkan sampai saat ini, sampai sini dulu untuk sesi tanya jawabnya. Jazakallah khairan Ustaz Catur atas sesi materi yang diberikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Setelah ini ada sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk terima kasih dari Muslim Osaka kepada Ustadz Catur. Mohon maaf untuk saat ini sertifikatnya dalam bentuk online dulu ya. Insya Allah nanti ketika bisa akan diserahkan dalam bentuk cetaknya. Jadi sertifikat penghargaan diberikan kepada Ustadz Dr. Catur Sri Herwanto atas keikutsertaannya sebagai pemateri dalam acara kajian Muslim Osaka pada tanggal 25 Februari 2024. Tertanda Doni Ramadan, Ketua Muslim Osaka. Baik, sebagai penutup dari acara pengajian hari ini, seperti biasa, untuk dokumentasi ada baiknya kita lakukan foto bersama. Jadi saya mohon kepada semua peserta ke pengajian untuk on cam. Nanti saya mau minta tolong untuk Mas Arvin ya, bisa di capture foto dari para hadirin semuanya. Silakan buat teman-teman semua untuk nyalakan kameranya. Oke. Bagi yang sedang tidak bisa menyalakan kameranya pun tidak apa-apa. Mungkin Mas Arvin kira-kira gimana Mas? Sudah oke kah? Sudah bisa? Udah bisa diambil fotonya, Mas Afif? Oke, Oke, silakan. baik. Ini fotonya akan diambil sebanyak 2 kali ya, teman-teman. Untuk pengambilan pertama akan dilakukan dalam waktu 3, 2,
1. Untuk pengambilan foto yang kedua, sekali lagi. 1, 2. Baik, sudah semuanya. Terima kasih banyak, Mas Afif. Saya kembalikan lagi ke Mas Afif untuk Oke, makasih banyak Mas Arvin. Dengan ini berakhir sudah acara kajian Muslim Osaka kita pada bulan Februari ini. Tentu saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Catur atas waktu dan kesediaannya dalam mengisi acara kajian hari ini, juga kepada semua hadirin dan panitia Muslim Osaka yang telah membantu mengadakan kajian hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Catur. Jazakallah khairan. Kasih banyak, Ustadz. Sama-sama.